Menjauhlah dari dunia itu. Di bawah kepemimpinan Shen Hui, klan Ling Shen segera membentuk formasi. Tuan Chu Feng, bahkan jika dia mengusir kita masih bisa pergi melalui formasi teleportasi. Shen Hui menjelaskan kepada Chu Feng alasan mereka membentuk formasi tersebut. Shen Hui, bisakah kau membantuku? Tuan Chu Feng, silakan bicara, pinta Shen Hui. Bisakah Anda mengatur formasi yang dapat mengirimkan notifikasi dalam jangkauan seluas mungkin? Setelah Chu Feng selesai berbicara kepada Shen Hui, dia menatap penguasa rumah surgawi tubuh ilahi, pemimpin klan ikan Xianhai, dan klan Huang Futian. Atau, para senior, apakah ada yang punya sarana untuk menyebarkan pesan ini dalam skala besar? Suku saya memilikinya. Patriark klan Huang Futian dan Patriark klan Xianhaiyu berbicara pada saat yang sama dan mengeluarkan sebuah gulungan pada saat yang sama. Walaupun gulungan-gulungan itu berbeda, semuanya memiliki aura kuno dan jelas bukan benda kontemporer. Gunakan punyaku. Klanku punya lebih banyak harta karun seperti ini. Kata klan Huang Futian kepada pemimpin klan ikan Xianhai, lalu menyerahkan gulungan itu kepada Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu berencana mencari bantuan? Huang Fu Zantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, saya hanya bisa mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan bantuan lagi untuk reputasi saya. Singkatnya, kita tidak bisa meninggalkan Raja Baru. Chu Feng mengambil gulungan itu dan menuliskan sebaris kata sederhana. Aku, Chu Feng, ada di sini dan butuh bantuan dari Dewa Surgawi tingkat 4. Setelah itu, Chu Feng mencubit rumus ajaib itu, dan gulungan itu menembakkan seberkas cahaya langsung ke langit. Dalam sekejap mata, deretan kata itu muncul di atas langit dan terus membesar. Pada akhirnya, setiap karakter seperti dunia, bersinar dengan cahaya. Pada saat yang sama, gulungan itu melepaskan aura Chu Feng, yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, ditakdirkan untuk menyebar luas. Chu Feng, orang pertama yang menyadari kata-kata itu tentu saja berbagai kekuatan di pintu masuk. Lokasi ini tampaknya ada di sini. Apakah Chu Feng ada di sini? Dia mencari Dewa Surgawi kelas 4. Dewa Surgawi tingkat keempat. Apakah benar-benar ada alam Dewa Surgawi tingkat 4 di dunia ini? Tepat ketika semua orang bingung, berbagai kekuatan termasuk Huang Futian Clan dan Senti Tianfu muncul di dunia itu. Ya Tuhan, itu istana surgawi tubuh ilahi. Dari mana asal-usul klan Huang Futian? Mereka tampak sangat kuat. Mungkinkah mereka kekuatan kuno di puncak 9 langit? Orang-orang dari klan ikan Xianhai juga telah tiba. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka semua elit. Pemimpin klan ikan Xianhai dan bahkan pemimpin lamanya ada di sini. Sial, kalau begitu, bukankah orang-orang itu mencari Chu Feng? Kenapa mereka berdiri di sisi Chu Feng? Mungkinkah mereka tidak akan berurusan dengan Chu Feng, melainkan pembantu Chu Feng? Tidak, cepat rasakan aura mereka. Ya Tuhan, apakah mereka semua spiritualis alam naga langit? 1111 spiritualis alam naga langit. Kemunculan Chu Feng dan yang lainnya mengejutkan semua kekuatan di pintu masuk. Terutama klan Dewa Roh, meskipun hanya ada 1111 orang, masing-masing dari mereka adalah guru spiritual alam Tianlong. Kejutan ini membuat semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Lagi pula, sebelum mencapai puncak 9 surga, guru spiritual alam Tianlong masih merupakan legenda, dan bahkan Jie Tianran terkuat di Divine Body Heavenly Mansion hanya berada di puncak alam naga sejati. Tetapi sekarang, begitu banyak spiritualis dunia Tianlong bermunculan, dan semua orang tentu saja merasa takjub. Meskipun kekuatan tubuh ilahi Tianfu dan klan ikan laut abadi meningkat pesat setelah mencapai puncak 9 surga, mereka sebenarnya hanya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelumnya. Tapi orang-orang ini berbeda. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kekuatan mereka sejak awal. Oleh karena itu, ketika orang-orang kuat dari alam dewa surgawi dan alam naga surgawi muncul satu demi satu, ranah kultivasi mereka tidak berubah, dan mereka tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan. Setiap dewa atau naga bagaikan dewa bagi mereka. Dengan begitu banyak orang yang muncul saat ini,
dampaknya pada hati mereka tentu saja sangat mengerikan. Orang-orang ini jelas teman Chu Feng, bukan musuh. Mereka semua tampaknya adalah pembantu Chu Feng. Begitu banyak orang berkuasa, apakah ada masalah yang tidak bisa dipecahkan? Apa sebenarnya yang mereka hadapi? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan makam kuno ini? Ada juga orang yang sadar betul bahwa situasi saat ini mungkin sangat buruk. Lagi pula, mereka sebelumnya tidak berani masuk ke sini karena merasa sangat berbahaya. Kemudian, mereka dipaksa masuk ke sini dan dipenjara di sini. Meskipun beberapa orang berpikir masih ada kemungkinan untuk keluar, kebanyakan orang justru berpikir mereka mungkin akan mati di sini. Sekalipun bisa keluar, mereka harus bergantung pada seniman bela diri yang kuat, alih-alih mengandalkan diri sendiri. Kemunculan Chu Feng dan yang lainnya memberi mereka harapan, dan mereka bahkan merasa bahwa Chu Feng dan yang lainnya adalah kunci untuk memecahkan masalah. Tetapi sekarang, bahkan Chu Feng dan para master ini menghadapi kesulitan, dan sulit bagi mereka untuk tidak mengaitkan masalah ini dengan makam kuno. Pada saat yang sama, sedikit lebih dalam di makam kuno, klan abadi keluarga Zhao berlayar di langit berbintang yang gelap. Mereka telah lama berada di makam kuno itu, namun karena kehati-hatian mereka, sampai saat ini mereka belum menemukan apapun. Namun kini, mereka telah menemukan kuburan yang dapat diandalkan dan berlayar menuju tujuan mereka. Di istana kapal utama, ada Zhao Laoba, kepala keluarga Zhao, dan kedua putrinya, Zhao Zuyin dan Zhao Tingsui. Penatua Zhao Daobin juga ada di sini. Namun di samping orang-orang tersebut, masih ada satu tokoh lagi yang aslinya bukan termasuk keluarga abadi Zhao, yaitu Jie Mubai. Jie Mubai melepas tudungnya saat ini, memperlihatkan wujud aslinya. Pasalnya, orang-orang tersebut sudah mengetahui identitas asli Jie Mubai. Bagaimanapun, ini adalah hubungan kerjasama, dan mengungkapkan identitas aslinya juga merupakan cara bagi Jie Mubai untuk menunjukkan ketulusannya. Dia melakukan hal yang sama ketika dia bekerja dengan Yu Zong sebelumnya. Namun saat ini, pandangan semua orang tidak lagi tertuju pada tujuan di depan, melainkan ke belakang. Ke arah yang mereka lihat, terdapat sebuah formasi pengamatan. Formasi itu melintasi langit berbintang, dan gambar yang ditampilkannya adalah deretan karakter besar. Deretan karakter besar yang memukau itu juga sangat jelas terlihat ketika ditempatkan pada susunan pengamatan. Aku, Chu Feng, ada di sini dan butuh bantuan dari Dewa Surgawi tingkat 4. Ayah. Zhao Zuyin memandang Zhao Laoba dengan gugup. Dia tahu bahwa Chu Feng tidak akan meminta bantuan dengan mudah, dan sekarang dia secara terbuka menggunakan metode ini, dia pasti menemui kesulitan. Tetapi ayahnya telah mengatakan sebelumnya bahwa nasib klan abadi Zhao tidak dapat dibebankan pada Chu Feng. Apakah Chu Feng dalam masalah? Dibandingkan dengan Zhao Zuyin, reaksi Zhao Tingsui agak sarkastis. Dia sama sekali tidak berniat membantu Chu Feng, melainkan merasa sedikit sombong. Mata Zhao Daobin menunjukkan kegugupan. Ia tentu berharap ketua klan akan membantunya, tetapi ia tidak yakin bahaya apa yang dihadapi Chu Feng. Karena masalah ini menyangkut nasib keluarga Zhao, ia tidak banyak bicara. Sebaliknya, ekspresi Jie Mubai tetap tidak berubah, tetapi gelombang besar kekacauan muncul di hatinya. Di antara mereka yang hadir, dialah yang paling menginginkan Chu Feng mati, tetapi dia ingin Chu Feng mati di tangannya. Lagi pula, dia menginginkan harta karun di tubuhnya. Tetapi jika dia harus memilih, dia juga berharap Chu Feng mati secepat mungkin. Tak lama kemudian, suara Zhao Laoba terdengar, dan dia mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Serahkan perintahnya, lalu berbalik dan pergi ke tempat Chu Feng berada.